Shalom, selamat malam teman-teman. Salam ngopi bareng di rumah saja. Pada malam hari ini recovery, kita akan melanjutkan beberapa tema menarik yang akan kita bahas di dalam Kisah Para Rasul ketika cara hidup jemaat yang pertama dalam Kisah Para Rasul 2, khususnya ayat yang ke-44 dan 45 yang akan kita lanjutkan. Nah, saya akan menyeruput kopi saya dulu sebelum kita mulai. Saya sudah sediakan kopi latte untuk kita boleh sama-sama menikmati juga kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan pelajari. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini akan memberkati setiap kita. Saya seruput dulu kopinya. Hangat-hangat gitu ya, cuaca dingin, kiranya juga kita boleh tetap dihangatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi dingin gitu ya, tidak suam-suam kuku, nggak bisa dinikmati Tuhan, tetapi kita boleh dihangatkan menjadi panas gitu ya, bergairah maksudnya ya, untuk kembali melayani Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita ini terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan mau belajar firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini, karena pada malam hari ini kembali kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Hangatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami satu pencerahan-pencerahan lagi, untuk kami boleh semakin hari bertekun di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam hidup kerohanian kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan dan ucapan, tapi yang mempercaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu mampu memberikan setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah saja pemikiran, karena Engkau melampaui segalanya. Tuhan, pimpin waktu ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-44 sampai 45, kita melanjutkan di dalam seri kita mengenai cara hidup jemaat yang pertama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini menarik ya. Jadi ada orang yang percaya, mereka yang sudah bertobat, lalu mereka memiliki satu komunitas, mereka berada di dalam satu, tetap bersatu. Ini bersatu artinya juga tidak hidupnya masing-masing. Jadi ada saling memperhatikan. Ada bagian dari, engkau adalah bagian dari kami. Sama seperti anggota tubuh, ketika tangan sakit, maka tubuh yang lain pun merasakan. Ketika kuping sakit, dan seluruh tubuh merasakan. Nah, ini adalah satu kesatuan. Jadi tetap bersatu. Jadi mereka ada hukum saling memperhatikan, saling menyayangi, saling menolong, saling ada kepedulian, saling memperhatikan untuk mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menolong satu dengan yang lainnya, saling menghargai. Mereka benar-benar menikmati kesatuan tersebut, menjagai seperti Anda dan saya, tangan ini menjaga mata gitu kan, menjaga muka gitu ya, kaki ini juga menjaga, menghindari tubuh kita dari kecelakaan. Itu semua diperhatikan, mereka mekanismenya begitu rupa gitu ya, sama seperti tubuh kita. Ini kesatuan jemaat Tuhan begitu rupa, mereka memiliki hukum yang saling tadi, karena diikat, didasar oleh kasih Kristus. Mereka yang sudah percaya kepada Kristus, maka landasan iman mereka yang sudah dibangun oleh Rasul Petrus ke dalam iman mereka, yaitu sesuatu yang bersifat kekal, hubungan mereka dengan Allah lewat pengajaran Rasul. Iman mereka dibangun atas kebenaran, dan kebenaran itu akhirnya kepercayaan mereka, keyakinan mereka, iman mereka diimpartasikan, mereka mengkonfirmasi iman mereka bahwa mereka berada di dalam kasih Kristus lewat hubungan dengan orang lain. Nah ini ya, jadi hubungan ini adalah hubungan antar sesama. Jadi terlihat bahwa mereka tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka, jadi ada kelompok-kelompok yang mungkin kehidupannya lebih baik gitu ya, lalu kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi bukan milik saya. Misalnya sekelompok orang yang memiliki ekonomi yang lebih baik gitu ya, ada satu kesenjangan yang terjadi, maka mereka melihat punya saya, punya mereka juga. Jadi punya semua gitu ya. Jadi ini hal yang sangat menarik yang harus kita benar-benar belajar kembali. Kita ingat kembali bahwa
kepemilikan itu akhirnya ketika kita memiliki Kristus gitu ya, jadi kita memiliki kepemilikan yang berbeda. Kita tidak memiliki kepemilikan yang sifatnya egosentris, yang hanya untuk saya, yang berorientasi pada diri saya. Saya nggak peduli orang lain, saya kaya, ya sudah, saya dicukupkan, kehidupan saya lebih baik dan sebagainya. Maka saya adalah orang yang akhirnya berpusat pada diri saya. Bukan seperti itu. Ya, jadi bukan seperti itu. Karena sudah mengasihi Kristus, maka iman mereka sekarang mereka mengkonfirmasi iman mereka yang tidak kelihatan tadi lewat kehidupan nyata mereka, bahwa kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Jadi kata tadi bersatu tadi benar-benar dilengkapi dengan hal yang demikian. Tindak tanduknya itu jelas, bukan hanya lip service. Jadi mereka menjual akhirnya ya di ayat ke-45 ada dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Nah, menarik ya. Menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi seperti ada satu kesenjangan, atau kesenjangan itu diminimalisir atau tidak ada lagi kesenjangan. Karena yang kaya tadi misalnya ya, yang memiliki ekonomi yang lebih baik itu kan, ini kan ada kesenjangan sosial misalnya ya. Jadi mereka menjual lalu menaikkan orang yang ada di bawah tadi supaya mereka juga terangkat, supaya mereka juga ada satu keseimbangan sehingga meminimalisir kesenjangan yang ada, bahkan menghilangkan kesenjangannya. Ini yang menarik. Kadang seringkali kita tahu ya bahwa di dalam dunia ini lucu ya, sekarang kita tahu ya di dalam kehidupan kita sekarang justru banyak orang yang mewah-mewahan gitu loh. Jadi kadang sudah terbalik ya, dunia sudah kita lihat ya konten-konten sekarang pamer kekayaan, beli mobil sport dan sebagainya, mobil mewah, visit segala macam gitu ya. Kadang fit lu berapa harganya lain sebagainya gitu. Ini konyol-konyolan gitu ya. Jadi memamerkan sesuatu, tetapi sedangkan sebenarnya ada kesenjangannya begitu tajam gitu yang terjadi. Nah inilah kalau kita sudah mengenal Kristus, sudah mengenal kasih Kristus, maka kita orang-orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan memiliki kekayaan, maka harus menjaga hal ini keseimbangan supaya tidak ada kesenjangan yang berarti gitu. Nah, ini harus kita jaga, dan Alkitab pada malam hari ini mengajarkan bagi setiap kita, orang yang kaya itu menjual harta miliknya gitu kan untuk memperhatikan orang lain, karena udah ada kesatuan tadi, saling menjaga, saling memperhatikan. Dia pun tidak berasa bahwa harta ini adalah milik saya untuk saya nikmati diri sendiri. Jadi segala egosentrisnya sudah dihapuskan, sudah dihilangkan atau dikikis perlahan dengan cara dia menjual hartanya untuk orang lain. Nah, di sini kita melihat bahwa ada tanda bagi orang percaya yang akhirnya kepemilikannya berubah dari yang bersifat egosentris, sekarang berubah kepemilikannya. Sebenarnya waktu egosentris kita nggak memiliki ya. Saya sudah pernah bahas, saya akan ulang sedikit. Jadi pada waktu kita memiliki harta, kita pegang harta, jangan pikir kita ini memiliki harta, kita sebagai pemilik. Tidak, waktu kita pegang kekayaan kita untuk diri kita sendiri, itu kita bukan sebagai pemilik sebenarnya, kita sebagai sandera. Kita adalah orang-orang yang tersandra oleh kekayaan kita. Sebenarnya kekayaan kita lah yang menyandera kita. Kita bukan sedang menangkap harta itu, tetapi kita sedang ditangkap oleh harta itu. Dan kita adalah orang-orang yang terpenjara, kita yang sedang diikat. Kita nggak memiliki sebenarnya. Nah, makanya untuk bahasa definisi kita memiliki sekarang sudah berbeda ketika kita percaya Kristus, bahwa sekarang saya memiliki harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada saya, yang Tuhan percayakan kepada saya, lalu menunjukkan bahwa ini adalah harta yang saya kuasai dengan cara saya melepaskan mereka. Itu artinya Anda dan saya memiliki kuasa atas harta tersebut. Maka harta itu tidak mengikat saya, justru saya yang mengikat mereka, yaitu dengan saya memberi, saya berkuasa atas mereka, atas harta saya, sehingga harta saya untuk meningkatkan juga membangun orang-orang yang ada di luar sana yang mungkin tidak seberuntung, mereka dalam kesulitan-kesulitan tertentu, sakit atau apapun gitu ya. Lalu kita sebagai saling orang percaya itu saling membackup, menolong begitu rupa. Nah, disinilah kasih Kristus boleh kita konfirmasikan di dalam kehidupan nyata kita antar sesama. Terlebih lagi pandemik gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang tiba-tiba juga hancur gitu kan. Maksudnya dalam arti kehilangan pekerjaan, di PHK,
penghasilan mereka berkurang karena pandemi, mungkin toko mereka juga ada yang gulung tikar dan sebagainya, ada kesulitan-kesulitan tertentu, apalagi mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Jadi akhirnya ada beberapa orang yang harus membackup ini semua karena orang-orang yang percaya, yang akhirnya diberkati Tuhan, dia percaya karena konsep itu bukan egosentris, maka dia akan memberi dan akan menopang sebagai kesatuan tadi, menopang yang lemah tadi gitu loh. Sama sebagai anggota tubuh yang bagian lemah pun dijaga luar biasa gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memiliki kasih seperti itu gitu ya, yang diimpartasikan lewat kehidupan nyata kita antar sesama. Dan saya melihat juga ketika definisi tadi kepemilikan sudah berubah gitu ya, kita harus tahu juga bahwa di dalam Matius 6 gitu kan, mengenai hal kekhawatiran, Tuhan Yesus mengajar mengenai mengumpulkan harta. Nah di situ dikatakan, saya akan coba kutip, saya akan buka dulu di dalam Matius 6, saya akan buka. Saya akan bacakan buat setiap kita, Matius 6, ayatnya saya akan kutip saja, ayat yang ke-21 gitu ya. Jadi, hal mengumpulkan harta. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, seringkali kita tahu Tuhan sering mengajar gitu kan lewat perumpamaan, lewat hal-hal lain yang terpendam gitu ya. Ini selalu mengkaitkan kadang harta ya. Kadang membandingkan, Kristus seringkali membandingkan diri dengan mamon gitu ya, harta, uang dan sebagainya yang memiliki nilai. Jadi seringkali membandingkan itu, kenapa gitu ya. Jadi kadang harus dipisahkan kembali, harus didefinisi ulang kembali. Kita harus benar-benar membongkar kalau kita punya pengertian juga salah, definisi kita salah gitu kan terhadap sesuatu. Cara pandang kita salah, kita harus rubah. Maka Tuhan mencoba memasukkan apa yang terpenting gitu kan. Seringkali dalam manusia yang berdosa, mereka memandang harta. Nggak ada duit itu nggak bahagia, nggak ada duit itu seperti uang tuh merajalela, berkuasa begitu rupa, memiliki kuasa begitu rupa. Saya tahu kita semua butuh uang. Nanti uang bukan sesuatu segala-galanya gitu. Segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ini harus dibedakan. Jadi ajaran dunia seringkali segala-galanya butuh uang. Kita harus kejar uang segala. Saya nggak bilang nggak boleh gitu ya. Tetapi seringkali waktu kita kejar, waktu kita diberkati oleh Tuhan, ketika uang itu akhirnya rezeki atau apa berkat Tuhan turun atas kita, apa yang kita perlakukan terhadap harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ini yang harus kita benar-benar manajemen, ini yang harus benar-benar kita pikirkan. Maka waktu kita memperlakukan uang didasar oleh pengertian kita terhadap uang, definisi kita terhadap harta itu sendiri, maka Tuhan bongkar semua. Dia putar balik lagi. Kalau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Kristus membandingkan dirinya ya, disandingkan. Engkau bilang Kristus itu berarti. Tuhan memberikan sesuatu yang berarti dalam hidupmu, yaitu keselamatan. Tuhan memberikan sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh dunia. Tuhan melimpahkan kemurahannya yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu keselamatan daripada Allah yang bersifat kekal, yang tidak bisa diberikan oleh oknum manapun di dalam dunia. Tuhan berikan ini engkau berarti, ya kan? Engkau memandang ini sesuatu yang berarti. Kalau ini memandang sesuatu yang berarti, maka secara kemewahan harta benar kamu harus tinggalkan, karena itu akan mengikat engkau. Kita akan terseret dengan arus dunia kalau kita tidak belajar dalam hal ini. Tuhan mau pilih gitu kan, yang berarti mana. Kita harus mengubah bahwa yang berarti itu adalah keselamatan. Keselamatan itu adalah harta yang tidak bisa pernah dicari gitu kan. Walaupun orang mencari, tidak mungkin didapati. Karena keselamatan bersifat anugerah yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, nggak harus saya bayar, dan nggak semua orang dapat. Bayangkan, kalau harta, engkau cari, engkau giat, engkau kerja, pasti dapat. Tapi kalau keselamatan, engkau cari pun, kalau Tuhan tidak anugerahkan, engkau tidak akan dapat. Mana yang lebih berarti? Bukankah keselamatan daripada Tuhan itu berarti? Jikalau engkau sudah diselamatkan di dalam kehidupan rohanimu, maka kehidupan jasmanimu, engkau jangan melekat. Engkau pergunakan mamon itu untuk pekerjaan Allah. Pelayanan juga butuh uang, Bapak Ibu. Pelayanan butuh uang. Ya, kita tahu nginjil di daerah, bagaimana menghidupkan hamba Tuhan di luar sana, di pedalaman, butuh uang kok, gitu kan. Tetapi bagaimana kita memperlakukan uang itu, harta tadi. Jadi kita memandangnya seperti apa. Jadi kita akan memperlakukan itu dari definisi kita. Bereskan dulu definisi kita terhadap harta itu sendiri. Apa yang berarti Tuhan menyandingkan diri dengan mamon, membandingkan dengan harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan Yesus pernah menantang seorang anak muda gitu ya. Mereka yang sudah
apa hebat gitu ya kan, menaati hukum Taurat dan sebagainya, menjalankan semuanya lah ibadahnya dengan sempurna. Lalu ada satu hal yang Tuhan Yesus bilang, jual hartamu, ya, jual hartamu, ikut aku. Jual, bagi-bagiin ke orang lain, ke orang susah, ke janda, ke orang miskin. Sekarang ikut saya. Anak muda tersebut apa? Mukanya muram. Artinya nonsen lah. Engkau bilang engkau sudah melakukan ini, sehingga motif kamu apa gitu kan. Sekarang engkau mau ikut saya gitu kan, supaya berkenan dan sebagainya. Jual hartamu. Sekarang akhirnya muram. Makanya seringkali Kristus membandingkan dirinya dengan Mamon. Jadi hal-hal demikian kita harus bongkar kembali. Yang berarti dalam hidup kita adalah Kristus itu dia satu-satunya. Uang bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh uang. Artinya kita ke toilet aja bayar katanya gitu ya. Jadi, tapi bukan segala-galanya. Tapi Kristus adalah segala-galanya. Kita tahu banyak kisah di Alkitab bahwa penggambaran harta, ya kan, wah jiwanya tenang, harta buka lagi lumbung, nanti aku kumpulkan lagi limpah banyak harta. Terus ya firman Tuhan tegur begitu rupa, hai orang yang bodoh gitu kan, jiwamu malam hari ini juga diambil, mau dikemanain itu hartanya gitu ya. Kita sudah pernah mendengar, seringkali mendengar di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi seringkali itu sesuatu yang jasmani itu jangan dipertahankan gitu loh. Sesuatu yang sifatnya materi jangan dipertahankan, tapi dikelola, dipergunakan, perlakukan ini untuk pekerjaan Tuhan yang bersifat kekal. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita pikirkan. Maka ada di dalam ayat yang kita baca tadi di ayat 44 dan 45. Jadi orang-orang tertentu menjual harta miliknya, lalu mereka membagi-bagikan kepada orang lain gitu ya. Sebagai tanda dia mengasihi Tuhan gitu ya. Kok bisa gitu ya? Kadang di dalam Matius lagi gitu ya, saya coba bacakan buat setiap kita. Di dalam Matius 25 mengenai penghakiman terakhir, saya akan bacakan kutip saja gitu ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat, Matius 25 ayat 31, saya ulangi lagi, Matius 25 ayat 31, saya akan bacakan buat setiap kita sampai ayatnya yang ke 40 ya. 31 sampai 40 saya akan bacakan buat setiap kita. Ini juga hal yang menarik berkaitan dengan memberi gitu ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, aku memberi pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar yang akan menjawab, dia kata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, dan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi, atau dalam penjara kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Waduh, ini orang yang gak berasa bahwa kapan ya saya memberi Tuhan? Kapan saya memberi Tuhan Yesus makan waktu dia lapar? Kapan waktu dia haus saya kasih minum? Kapan dia seorang asing saya memberi tumpangan? Kapan itu? Saya kayaknya gak pernah. Bayangkan ya. Kalau kita melakukan kebaikan terus kita tahu ini anak raja, wah kita akan bergegas, ya. Tapi Kristus, ini hal yang menarik. Justru engkau melakukannya, jikalau engkau melakukannya salah satu di antara mereka, yang haus, yang lapar, yang miskin, yang mungkin orang jalanan, janda miskin, orang-orang yang dalam penjara, orang yang sakit gitu ya, engkau sudah melakukannya untuk aku. Nah,
Tuhan selalu memberikan satu penggambaran bahwa segala sesuatu yang dilakukannya untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang minoritas, mungkin sakit, segala macam, itu kita lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan, orang-orang kaum-kaum seperti ini sebagai tanda petik representatif daripada Allah. Kita diberi kesempatan untuk melayani Allah lewat kita melayani orang-orang yang seperti ini. Maka ketika kita tahu ada gaya hidup yang berbeda, karena ada pemahaman yang berbeda, maka dia mau memberi bagi orang-orang untuk keperluan masing-masing. Hati-hati juga, banyak orang miskin ini bicara orang miskin yang benar ya. Banyak juga orang miskin pura-pura miskin, mengemis karena untuk cari duit nggak mau capek gitu ya, jadi ngemis ya. Bukan seperti itu yang saya maksudkan, tapi orang-orang yang dalam kesulitan, kesusahan, lalu kita bantu karena kita mau menjadi pribadi yang akhirnya emang mengasihi Tuhan, dengan mengkonfirmasi kita mengasihi sesama orang yang seperti ini. Orang-orang percaya mungkin dalam kesulitan, di dalam kesusahan, ini kita perlu backup begitu rupa. Saya harap kita juga orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mungkin kelompok tertentu mungkin memiliki ekonomi yang lebih baik gitu ya. Dengan cara kita melepaskan harta kita, kita sebenarnya sedang mengekang diri kita untuk kita tidak tergelincir jatuh di dalam pencobaan. Ya, jadi membatasi diri kita. Kita harus benar-benar memenjarakan diri kita. Jangan sampai diri kita pun, kita harus menjaga ya. Jadi ketika kita menjaga diri kita berkenan kepada Tuhan, kita menjaga diri kita tetap benar-benar memiliki satu pengertian yang benar, maka kita harus juga di dalam kehidupan kita melakukan apa yang sebenarnya firman Tuhan inginkan. Jadi caranya demikian. Kita yang kaya, kita memberkati jadi berkat untuk orang-orang yang kekurangan, yang kesusahan. Ini cara di mana kita sebenarnya sedang melatih diri kita, kita sedang mengekang diri kita, kita sedang menjaga diri kita supaya diri kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Orang-orang kaya biasanya jatuh dalam pencobaan apa? Ya seks bebas misalnya, karena dia kaya dia bisa bayar, terus mungkin dia kesombongan, arogansi gitu ya, egosentris, mau menang sendiri, apa-apa dia bandingkan dengan uang dan sebagainya. Jadi tanda petik dia seperti Tuhan, mau mengendalikan segala sesuatu, dan ini bahaya. Maka manusia dengan rendah, dengan demikian, dengan melakukan hal gini, melepaskan harta mereka, menjual untuk orang yang lain, membatasi dirinya sebagaimana Kristus membatasi diri supaya masuk di dalam rencana Tuhan, supaya bisa masuk di dalam kerendahan hati. Akhirnya Tuhan mau pakai di dalam kekayaan kita yang Tuhan percayakan. Nah, ini masuk dalam rencana Tuhan, masuk di dalam kehendak Tuhan, hidup kita seturut gambaran Kristus ya. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Jadi saya berharap pada malam hari ini kita sama-sama memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan, hal-hal yang akhirnya kita tahu bahwa gaya hidup yang baru ini, saya bukan orang yang kaya untuk diri saya, tapi kasih Kristus yang sudah saya terima lewat pengajaran para rasul, lewat kebenaran firman Tuhan yang saya pupuk iman saya, maka saya harus nyatakan kasih itu di dalam bentuk yang nyata. Iman saya yang tidak kelihatan ini mengenai kasih Kristus begitu baiknya, Kristus sebagai harta yang dalam hidup saya yang begitu berharga gitu. Sekarang saya harus luapkan ini sebagai rasa syukur saya harus impartasikan, saya harus nyatakan iman saya itu memberi bagi orang lain dan dalam kekurangan mereka. Apa yang menjadi kepunyaannya, ada yang mereka jual untuk keperluan mereka masing-masing. Ini sesuatu tidak ada kesenjangan, jadi meminimalisir, ada satu kerataan, ada satu rasa yang benar-benar merasakan engkau sakit, aku pun sakit. Maka aku akan menjaga kamu, aku nggak mau kamu sakit, karena kamu sakit, aku sakit gitu ya. Jadi ingin sukacita itu dilimpahkan. Kalau saya senang gitu, kamu juga harus senang. Kalau saya bisa makan, kamu juga harus bisa makan gitu ya. Jadi inilah yang akhirnya tidak lagi hidup untuk diri, tetapi hidup untuk orang lain. Waktu hidup kita untuk orang lain, maka kita tahu bahwa iman kita di dalam Kristus itu benar. Karena kita hidup untuk orang lain. Jadi waktu kita nyatakan hidup kita untuk orang lain, maka kita sedang menyatakan hidup kita bagi Kristus. Ya. Jadi hal-hal ini hal-hal yang harus kita bongkar kalau kita memiliki pengertian yang salah, atau kita di-refresh lagi, kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya hidup kita ini jangan berorientasi pada
kehendak diri atau keinginan diri ataupun orientasi pada egosentris ke saya. Tidak gitu ya. Jadi kita harus kekang, kita harus belajar jangan sampai kita terpleset dan masuk dan terikat gitu ya. Justru yang disebut bebas adalah kita bisa untuk lepaskan. Nah, itu namanya terbebas ya. Kalau masih pegangin nggak bebas, terikat. Kalau yang namanya bebas, melepaskan. Nah, itu dia ya. Jadi seringkali kita jangan sampai tergiur gitu ya. Jadi harus diingatkan kembali. Dan saya melihat bahwa emang kehidupan yang Tuhan inginkan di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara hidup jemaat itu sebagai gereja Tuhan, hendaknya emang kita benar-benar bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nggak mudah teman-teman, tetapi saya pengen pengertian kita ubah. Lalu karena pengertiannya sudah benar, maka nanti tindak tanduk kita itu juga pasti akan mengikuti. Perlahan-lahan doakan, gumulkan, dan kita akan berjuang untuk hal itu, menyatakan kasih Kristus, memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan nyata kita sehari-hari ya bagi orang lain. Jadi saya percaya bahwa Kristus hidup sudah bagi orang lain, artinya Kristus pun dalam hidupnya itu mati buat kita yang kita nih berdosa gitu ya, yang kita ini ya sudah ya brengsek lah gitu kan, bagi setiap kita yang sudah ya gimana lagi yang bisa selamatkan kita gitu kalau bukan Kristus, tapi dia rela hidupnya untuk kita, matinya untuk kita, dan dia bangkit untuk kita. Dan saya berharap pengertian ini yang harus kita bangun sehingga kehidupan kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya pada malam hari ini kita semua boleh diingatkan kembali, disegarkan kembali. Saya akan tutup acara recovery pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan kepada firman Tuhan yang boleh kami dengar. Sekali lagi Tuhan, ajar kami untuk kami boleh menguasai diri kami sehingga apapun dalam kehidupan kami ketika Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami layani Tuhan, orang-orang di sekitar kami, orang-orang susah dalam kesulitan. Itu cara Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh layani. Kiranya Tuhan memberkati kami agar hati kami boleh terbuka dan boleh melayani Engkau. Karena kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kami, bila mana kami Tuhan melakukan memberi Engkau makan ketika Engkau lapar, ketika Engkau mengatakan bahwa salah satu yang Engkau lakukan untuk mereka, Engkau sudah melakukannya untuk aku. Kiranya kami juga boleh berbagian Tuhan dalam melayani Tuhan untuk mengasihi sesama kami, terutama orang-orang percaya. Terpujilah nama Tuhan, pimpin kami setiap kami Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kami maupun kehidupan seharian kami. Sehingga kami mampu mengelola harta, kemewahan, kekayaan yang ada yang Tuhan percayakan untuk kami kelolakan untuk pekerjaan Tuhan yang bersifat kekal. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian dan sudah ikut. Dan saya seruput kopinya lagi. Kalau di sekeliling kita ada orang-orang yang susah, ada orang-orang yang sulit, jangan-jangan Tuhan emang tempatkan bagi kita untuk kita diberi kesempatan sebenarnya untuk melayani Dia. Nah, jangan sampai kesempatan yang sudah Tuhan berikan lalu kita abaikan gitu ya, hati-hati ya. Jadi, tapi jangan sampai ditipu juga. Banyak juga orang susah yang bohong-bohong ya. Jadi kita harus benar-benar doakan dan minta kepekaan daripada Tuhan. Jadi banyak orang juga oportunis ya, belaga susah gitu ya, padahal nggak layak dibantu gitu ya. Perlu bijaksana, oke? Selamat malam, salam ngopi bareng.